Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UT, semoga selalu berada dalam keadaan sehat beserta keluarga di rumah. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Syarizan Syah, bisa kalian panggil dengan Syarizan. Jadi ini adalah video pertama saya membahas tentang tutorial UT online ataupun tutorial UT non-SIPAS bagi teman-teman yang mengambil jurusan non-SIPAS ataupun mengambil jurusan tanpa tatap muka. Jadi di sini adalah video pertama saya yang akan membahas serta sharing kepada teman-teman terkait proses pembelajaran UT dan juga bagaimana registrasi mata kuliah dan juga sampai mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online, sehingga sampailah kita juga bagaimana proses melaksanakan perkuliahan. Oke, jadi saya langsung mulai saja tanpa berlama-lama, kita akan lihat langsung bagaimana prosesnya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut prosesnya terlebih dahulu, saya perlu sampaikan, semoga teman-teman sudah terdaftar di SIA, Sistem Informasi Akademik UT, dan juga sudah terdaftar di e-learning, tempat kita melaksanakan proses belajarnya, yaitu di e-learning. Jadi proses pembelajaran UT ini dilakukan di e-learning secara tutorial online tanpa tatap muka. Oke, kita langsung buka. Pertama-tama kita buka di bagian SIA terlebih dahulu. Pertama teman-teman masuk di Google Chrome. Tentu teman-teman sudah terdaftar di SIA. Jadi kita masuk ke situs SIA. sia.ut.ac.id. Jadi kita langsung masuk. Kita login di SIA. Kita akan login di sini menggunakan alamat email yang sudah didaftarkan di SIA beserta paspor kita. Lalu kita menjawab pertanyaan yang ada di sini sebagai konfirmasi bahwa yang menjawab ini bukan robot. 50. Lalu kita login. Oh maaf, 42. Oke. Oke, setelah masuk akan tampil dashboard aplikasi SIA atau sistem informasi akademik, di mana fungsi daripada sistem informasi akademik ini adalah tempat kita untuk meregistrasi mata kuliah, melihat lip ataupun resip untuk pembayaran mata kuliah yang akan kita jalani. Jadi kita jika mengambil jurusan sarjana, diploma atau dan sebagainya, kita masuk di bagian non pendas sarjana. Nah, di bagian layanan mahasiswa sini kita bisa lihat buku atau belajar dan sebagainya di layanan. Kita masuk di bagian tadi. Oke. Nah, setelah masuk di dashboard, akan ada tampilan seperti ini. Ada tampilan halaman utama, panduan pengguna, kemudian di bagian registrasi. Saya akan bahas di bagian registrasi terlebih dahulu. Nah, di bagian registrasi ini, bagi kita mahasiswa yang UT online atau non-SIPAS, bagian registrasi mata kuliah ini hanya bisa dilakukan pada saat kita ingin meregistrasi mata kuliah, dan ini pasti diinformasikan oleh pihak UT. Jadi kita masuk di registrasi mata kuliah non-SIPAS. Kita akan lihat coba isi dalamnya. Nah, di sini akan tertulis, maaf, jadwal registrasi sudah tutup. Jika kita ingin meregistrasi pada saat awal setelah akhir semester, biasanya kita akan meregistrasi mata kuliah baru. Kita masuk ke registrasi mata kuliah. Kemudian di sini kita bisa melihat peragaan laporan pembayaran SPP kita. Jadi kita bisa lihat di sini peraga billing dan sebagainya. Contoh saya kasih lihat milik saya. Nah, di sini di bagian sini kita masukkan NIM kita, kemudian kita cari. Di sini kita sudah bisa melihat nomor billing dan pembayaran yang ada yang pernah kita lakukan. Jadi di semester ini 2020.2 saya membayar SPP non pendidikan non pendas sebesar 697.000, dan itu bisa kita cetak. Nah, tujuannya dicetak, pada saat kita menekan cetak nanti akan terdownload file
file untuk membayar LIP atau pembayaran mata kuliah kita di UT sebesar 697.000, dan di hasil cetakannya nanti seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi ada LIP, dan tugas LIP ini mata kuliah yang saya registrasikan. Ada di semester ini saya meregistrasikan 6 mata kuliah, jadi total pembayarannya 697.000, dan batas akhir pembayarannya tanggal 6 bulan 10, dan alhamdulillah sudah saya lunasi. Jadi di sini juga kita bisa lihat mitra bank milik UT yang bisa tempat kita membayar SPP kita di UT, atau LIP pembayaran kita untuk per semesternya di UT bisa dibayar di BRI, BTN, Bank Mandiri, dan BNI. Jadi kurang lebih ini LIP yang kita cetak lalu kita bawa ke bank untuk bayar SPP kita. Bagi yang non pendas ya, saya kembali lagi. Itu di bagian registrasi. Nah, kita lihat di bagian laporan. Di bagian laporan, di sini kita bisa lihat daftar nilai ujian, LKI umum, dan sebagainya. Tapi nanti ini akan saya jelaskan satu-satu. Saya akan langsung masuk di bagian e-learning, karena biasanya teman-teman yang mahasiswa baru bermasalah di e-learning. Nah, sebelum kita masuk ke e-learning, kita seharusnya harus meregistrasi tuton dulu. Kebanyakan teman-teman yang di mahasiswa baru, maba untuk UT online ini, lupa untuk meregistrasi mata kuliah baru. Nah, sepertinya untuk update registrasi tuton ini sudah tidak bisa dibuka mungkin. Nah, ini sudah tidak bisa dibuka karena perkuliahan sudah berjalan. Jadi untuk teman-teman yang sudah meregistrasi kuliah di sini, setelah umpama teman-teman meregistrasi 4 mata kuliah. Nah, setelah meregistrasi, upayakan teman-teman meregistrasi tutornya, yang menandakan bahwa teman-teman siap untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah yang teman-teman sudah registrasikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saya langsung masuk ke situs e-learning. Nah, di situs e-learning ut.ac.id ini adalah tempat atau situs di mana kita akan melaksanakan prosedur perkuliahannya, di mana di situs ini kita akan mengikuti proses pembelajaran UT secara online tanpa tatap muka. Jadi disinilah proses ataupun perjalanan kita di semester yang akan kita jalani, proses perkuliahannya dan sebagainya ada di e-learning. Jadi kita akan langsung masuk, dan juga tentu teman-teman sudah terdaftar di e-learning bagi teman-teman yang non-sipas. Kita akan langsung, nah setelah masuk di e-learning, kita langsung tekan di bagian masuk. Masukkan NIM dan juga password yang sudah terdaftar di e-learning, lalu kita tekan masuk. Nah, ini yang banyak teman-teman yang lupa. Nah, ini selalu diinformasikan oleh pihak UT untuk mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Nah, sebelum perkuliahan kita mulai atau perkuliahan dimulai, dijalankan, biasanya pihak UT akan menginformasikan kepada seluruh mahasiswa untuk mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Dan ini wajib kita isi setiap semester berjalan. Jadi jika teman-teman maba telah menyelesaikan semester 1-nya dan meregistrasi mata kuliah di semester 2, nah wajib juga teman-teman mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Contoh kita tekan di formulir kesediaan mengikuti tuton. Nah, di sini sudah tertulis tenggat waktu pengisian form persetujuan telah selesai. Halaman akan kembali ke halaman dashboard Anda. Oke. Jadi teman-teman, untuk mengisi form kesediaan mengikuti tuton ini ada waktunya. Jadi dibatasi waktunya. Jadi teman-teman harus selalu update dan mengikuti informasi yang disampaikan oleh pihak UT. Jangan sampai ketinggalan mengikuti formulir kesediaan mengikuti tuton. Jadi setelah saya meregistrasi tadi
mata kuliah di SIA, maka dia akan muncul di dashboard e-learning kita. Seperti ini. Ada mata kuliah yang saya registrasikan di semester ini, akuntansi biaya, kemudian ilmu politik, kenegaraan dan hukum, kemudian pendidikan kewirausahaan, sistem informasi manajemen dan pengambilan keputusan, serta statistika pendidikan. Jadi ini adalah mata kuliah yang saya ambil. Jadi jika teman-teman masih ada permasalahan di formulir kesediaan mengikuti tutor, nanti ditanyakan saja di komentar. Langsung, nah di sini proses perkuliahan kita. Jadi setelah masuk di e-learning ini, di e-learning, situs e-learning ini, nah di sini akan muncul beberapa mata kuliah yang akan kita ikuti. Jadi di setiap minggunya akan ada mata kuliah atau pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi contoh saya akan buka untuk minggu ini, dimulai dengan hari Senin, sudah ada mata kuliah untuk keseluruhan mata kuliah yang ada di sini. Jadi contoh saya buka akuntansi biaya. Nah, di sini ada tulisan pendahuluan, kemudian sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, 7, dan 8. Kita bisa lihat di sini. Nah, bagian pendahuluan biasanya diisi dengan forum perkenalan. Jadi di sini tugas kita adalah mengisi perkenalan kita. Kemudian kita juga wajib membaca tata tertib dan etika mahasiswa. Jadi setelah kita mengisi form perkenalan ini, maka dia akan tertanda checklist di sini, yang artinya kita sudah mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah ini. Jadi contoh saya ambil mata kuliah yang belum saya isi tadi. Contoh saya buka mata kuliah ilmu politik, pendidikan kewirausahaan. Nah, saya mengisi di bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pada forum perkenalan belum ada tanda checklist di sini karena saya belum memperkenalkan diri. Jadi kita tekan forum perkenalan. Baru kita tambahkan add new topic atau add new discussion topic di sini. Oke. Kita isi saja di sini subjeknya perkenalan. Dan di bawah message-nya kita memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Halo. Kita bilang kayak gitu. Halo sahabat ITES. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrizan Syah. Saya berdomisili di Sulawesi Selatan dan sekarang berada di Malaysia. Mohon bantuan dan kerjasamanya. Semoga kita semua lulus dan dapat nilai terbaik di semester ini. Amin. Lalu kita post. Nah, setelah di post, kita bisa melihat nanti di bagian depan, bagian pendahuluannya itu.
di bagian pendahuluan akan ada tanda checklist. Tanda checklist ini menandakan bahwa kita sudah mengikuti perkuliahannya. Oke. Dan begitu pun yang lainnya. Yang lainnya juga seperti itu. Kita tekan ikuti semua, kemudian nanti akan ada tanda checklist dan seterusnya. Jadi di setiap minggunya akan ada di setiap sesi itu dilaksanakan dalam 1 minggu. Jadi di sini ada 8 sesi. Jadi nanti akan dilakukan selama 8 minggu. Sesi pertama ini untuk minggu pertama. Jadi kita bisa mengisi absen di sini kehadiran sesi pertama. Nanti akan terchecklist di sini. Kemudian membaca inisiasi yang telah disampaikan oleh dosen. Nanti di sini juga akan tanda checklist. Kemudian kita kita harus mengikuti diskusi untuk bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Nanti akan ada tanda checklist di sini dan kita isi kuis di sini. Nanti akan tanda checklist. Nah, jika kesemua ini sudah terchecklist, itu menandakan bahwa kita sudah menyelesaikan satu mata kuliah di sesi pertama atau di minggu pertama. Contoh di sini dasar kewirausahaan. Di sesi pertama di konsep dasar kewirausahaan. Maka untuk sesi pertama ini sudah terchecklist semua termasuk kehadiran. Itu artinya di sesi pertama untuk mata kuliah konsep dasar kewirausahaan sudah kita ikuti. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang belum memahami proses perkuliahan di IP, nanti boleh bertanya lagi di kolom komentar. Oke, sekian lebih dan kurangnya terkait SIA dan e-learning. Nanti boleh bertanya di kolom komentar dan saya akan buatkan videonya kembali. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena ini adalah video pertama saya. Semoga video-video berikutnya akan jauh lebih baik. Mohon dukungan teman-teman, follow Facebook Syahrizan_project dan jangan lupa follow juga YouTube Syahrizan_project. Mohon maaf apapun kekurangannya, itu adalah kesalahan saya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.